Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah bergabung pagi ini sekitar 29 orang, artinya tinggal 2 atau 3 orang lagi yang belum. Ya, ini bisa kita mulai sembari menunggu teman-teman yang mencoba untuk bergabung. Oke. Hari ini kita adalah materi kita yang terakhir. Kan materi juga sih ini lebih kurang review ya. Karena minggu lalu kita sudah selesai untuk materi. Ya, hari ini kita akan review semua materi kita dari awal hingga akhir. Nah, kenapa dari awal? Ya, karena kalau kita mulai cuma dari pertemuan 9, ya nanti kita nggak paham dari mana asal atau induknya. Nah, apa namanya, akarnya itu di mana gitu ya. Kita mulai dari 9 setelah UTS. Nah, nanti kita perlu kita sinkronkan dengan materi awal kita. Nah, harapannya sebelum memulai ini, ya Ananda semua, saudara-saudari PTIKC yang berbahagia dimanapun berada, sudah mengulang atau membaca lah ya, setidak-tidaknya menyimak kembali materi yang sudah Ibu share di WA Group. Nah, itu adalah kumpulan dari semua materi kita dari awal hingga akhir, ya di pertemuan 9 ke 13 itu Ibu share ya link YouTube ya, karena materinya berupa video di YouTube. Untuk pertemuan 1 sampai 6 materinya ada berupa PowerPoint ya, yang kemarin Ibu share berupa PDF-nya. Oke, baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kita bisa mulai saja. Ya, sebelum kita mulai untuk materi review ini, barangkali teman-teman PTIKC ada yang mau disampaikan dulu? Oke, nggak ada yang mau disampaikan dulu ya? Kita lanjut. Oke. Nah, baik, materi kita yang pertama ya, monggo disimak. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang ini boleh di stop aja Ibu, ya, buat temannya. Oke. Nah, yang pertama adalah materi kita tentang sistem komputer dan sistem operasi. Nah, di materi pertama ini ya, oke, jadi sebelum kita mulai sudah dibaca semua ya materinya, sudah dipahami atau dibaca? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, ini kita akan review saja sekilas secara umum ya. Yang pertama adalah sistem komputer dan sistem operasi, kemudian ada struktur sistem operasi ini ketinggalan, kemudian proses dan thread, penjadwalan CPU, kemudian kita lihat algoritma penjadwalan CPU, dan terakhir adalah sinkronisasi dan deadlock. Ini materi kita sebelum UTS. Kemudian kita lanjutkan manajemen memori, virtual memory, kemudian sistem file, yang berikutnya free space management, dan I/O device, baru yang terakhir ya studi kasus sistem operasi yang sudah saudara-saudari buat semuanya di dalam tugasnya. Dan mudah-mudahan juga ya tugas-tugas yang belum, yang sudah Ibu tag nama-nama yang belum lengkap, sudah melengkapi ya dengan dispensasi waktu seminggu sampai dengan jadwal pengumpulannya minggu kemarin atau pagi ini ya, seminggu dari Ibu Oven. Tapi alhamdulillah untuk lokal C rajin-rajin ya, cuma 2 atau 3 orang yang tugasnya belum selesai. Nah, alhamdulillah luar biasa lokal C, semangatnya luar biasa. Oke, baik, kita lihat untuk yang pertama ya mengenai sistem komputer dulu ya. Nah,
Nah, jadi kalau kita lihat ya, sebuah sistem komputer ini dia terdiri dari input, output ya. Nah, di dalamnya ada I/O port ini untuk menerima masukan dan keluaran. Kemudian di dalamnya ada CPU dan memori. Nah, jadi 3 komponen utama yang ada di dalam komputer itu adalah I/O port ya, ada CPU dan memori. Nah, semua ini ya tidak akan bisa terhubung tanpa adanya address bus atau sistem bus ya. Nah, dia akan dihubungkan oleh bus. Dan bus ini terdiri lagi menjadi 3 ya, ada data bus, ada control bus, dan ada sistem bus. Nah, ini juga dibahas di ARPOM ya. Ini ada 3 jenis bus ya. Nah, jadi untuk sebuah input ya bisa dilanjutkan prosesnya ke CPU itu harus melalui control bus ya sebagai penghubung. Nah, jadi baru bisa dilanjutkan ke CPU, baru ke memori. Nah, kemudian baru dilanjutkan lagi atau dikembalikan sehingga menghasilkan sebuah output. Nah, contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya kita bisa melihat ketika kita mengetik di sebuah laptop atau komputer. Nah, kita menggunakan inputnya berupa melalui keyboard ya, kita ketik di sini. Nah, ini input dulu, input ya. Kalau keyboard kan itu input, kalau monitor kan output ya, menampilkan hasil. Nah, jadi ini baru akan diproses ke CPU. Nah, CPU nanti ada lagi bahasannya ya, ada CPU dan ALU nanti ya. Kemudian dari CPU dia akan mengirim ke memori. Nah, di memori ini nanti akan disimpan ya. Nah, apakah itu nanti berupa RAM atau ROM ya. Nah, kemudian dari memori nanti akan dikirimkan lagi melalui address bus ya atau data bus. Nah, tergantung dari datanya. Kalau untuk input kalau inputnya berupa ketikan di keyboard ya yang akan ditampilkan di monitor itu kan berupa data bus ya. Data kemudian nanti ditampilkan di monitor melalui output device. Nah, jadi inilah struktur dari sebuah komputer. Nah, letak dari sistem operasi itu nanti di mana? Nah, letaknya itu adalah di bagian softwarenya ya, di bagian softwarenya atau di bagian perangkat lunaknya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini adalah gambaran dari sebuah sistem komputer. Nah, jadi sistem komputer ini ada sinkronus atau ada asinkronus. Kalau sinkronus dia itu langsung ya. Jadi kendali dikembalikan ke proses pengguna setelah proses I/O selesai dikerjakan. Tapi kalau asinkronus itu dikembalikan tanpa menunggu proses I/O selesai. Nah, kalau kita perkuliahan kita secara langsung seperti sekarang misalnya ya ini disebutkan dengan sinkronus langsung gitu ya. Tapi kalau asinkronus itu bisa tidak yang misalnya sekarang tugas, nah minggu depan baru dicek lagi gitu. Nah, jadi struktur penyimpanan ini masih berkenaan dengan sistem komputer ya, di mana di dalam sebuah komputer itu perlu adanya sistem struktur penyimpanan ya. Nah, ada RAM. Nah, RAM ini sebagai memori utama ya, dan sifatnya itu non volatile ya. Oke. Jadi dia itu bersifat volatile. Tidak bisa menyimpan secara permanen. Untuk RAM ya sebagai memori utama itu sifatnya volatile ya, artinya dia tidak bisa menyimpan secara permanen. Nah, tetapi dia akan hilang ketika kita matikan. Kita butuh media penyimpanan yang non volatile. Artinya ketika kita mematikan itu datanya tetap ada, sehingga kita butuh nanti adanya media penyimpanan sekunder berupa flash disk ataupun hard disk nantinya. Nah, itu tadi materi kita mengenai sistem komputer, di mana posisi dari sebuah sistem operasi itu adalah di bagian softwarenya ya. Nah, untuk sistem komputer sendiri kan terdiri dari 3 komponen ya, ada brainware, ada software, dan hardware. Ketiga ini akan bisa berjalan dengan maksimal jika masing-masing ini saling mendukung. Seorang brainware, nah
misalnya kita sebagai pengguna itu tidak bisa bekerja maksimal tanpa ada dukungan dari software dan hardware yang bagus, yang sesuai, yang bisa berjalan dengan lancar dan memberi kenyamanan kepada kita sebagai pengguna. Nah, begitu juga sebuah software yang tinggi ya, yang bagus kapasitasnya dan bagus teknologi yang digunakan, tetapi kita sebagai brandware tidak memiliki keahlian di dalam itu, maka kita tidak bisa atau software tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal. Dan begitu juga ya hardware ini adalah berupa komputer atau laptop yang kita gunakan. Nah, itu kita lihat di sebuah komputer ya atau laptop itu ada spesifikasinya. Nah, makin tinggi ya mengikuti teknologi, tentu kapasitas memorinya juga semakin besar dan kecepatan prosesor dalam memproses dan mengolah data itu juga semakin cepat. Nah, sehingga dengan hardware yang bagus, tentu hasilnya ya apa yang kita kerjakan itu akan bagus ya, akan cepat. Ini jadi ketiga komponen ini akan saling berhubungan satu sama lain. Tanpa ada dukungan dari masing-masing ini, dia tidak akan bekerja dengan maksimal. Oke, berikutnya adalah di bagian software ini ada 3 pecahan ya, di mana di dalam software ini ada firmware. Firmware ini berupa perangkat lunak yang disertakan oleh pabrik atau vendor. Nah, apa itu contohnya? Ya, contohnya berupa misalnya kita beli laptop Asus, itu biasanya disertakan dengan software pendukung untuk suara misalnya ya, untuk Wi-Fi-nya ataupun untuk keyboard, touchscreen. Nah, itu ada software bawaan yang memang disediakan oleh pabrik atau vendor yang menyertai perangkat keras yang kita beli. Nah, seperti itu untuk firmware. Kemudian ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah ini ya perangkat lunak yang fungsinya untuk mengelola penggunaan perangkat keras dan menyediakan antarmuka serta layanan bagi pengguna maupun program aplikasi. Nah, jadi berbicara mengenai sistem operasi ini, kita berbicara mengenai software. Ya, dimana kita kenal sistem operasi itu ada DOS ya, yang awal sekali DOS, Macintosh ya, kemudian ada Windows, ada Linux, ada Unix. Nah, itu. Sekarang kita lebih familiar ya, dan sering kita gunakan adalah Windows. Dan yang seiring dengan perkembangan ya, perkembangan teknologi, tentu sebuah software ini atau sistem operasi ini dia juga berkembang mengikuti perkembangan. Nah, kemudian yang terakhir adalah di bagian software ini ada program aplikasi. Program aplikasi ini adalah sebuah perangkat lunak juga ya, yang menyediakan fungsi khusus berkaitan dengan kebutuhan pengguna. Nah, maksudnya apa di sini? Kebutuhan pengguna itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita di komputer ya, jurusan komputer kita butuh mau membuat sebuah program. Membuat program dengan menggunakan bahasa C misalnya ya. Nah, jadi kita instalkan ya software pendukung ya, seperti untuk program bahasa C ini. Atau misalnya untuk kita mau mendesain ya, kita mau mendesain menggunakan Photoshop. Nah, kita tinggal install Photoshop sehingga kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi ketiga ini ya sama-sama perangkat lunak tetapi fungsinya berbeda-beda. Kalau firmware ini pendukung perangkat keras, kalau sistem operasi ini adalah landasannya atau dasarnya. Sebelum kita mulai menginstal yang lain, kita harus install dulu sistem operasinya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sebuah rumah, ya masuk ke dalam kamarnya misalnya, nah kita harus buka dulu pagar gitu ya. Ini buka dulu pintu rumahnya misalnya. Jadi ini dasarnya. Atau di sebuah kelas ya, nah sistem operasi ini adalah kelasnya yang masih kosong. Kemudian kita butuh papan tulis, nah kita butuh program aplikasi di sana. Kita butuh meja, ya, butuh kursi. Seperti itulah kira-kira untuk gambaran mengenai posisi dari sistem operasi ini sendiri. Lebih lengkapnya ya, sistem operasi ini adalah sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Nah, jadi kalau dilihat lagi konsepnya dia adalah pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer. Jadi tanpa adanya sistem operasi ini, apapun tidak bisa jalan di dalam perangkat keras, dalam
hardware kita, ya. Karena untuk awal sekali ya kita harus menginstal dulu sistem operasi. Nah, jadi silakan dipilih sistem operasi mana yang sesuai dan yang akan kita gunakan. Oke, nah berikutnya adalah tujuannya kita mempelajari ini, kita bisa merancang sendiri, memilih alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi. Jadi setelah kita mempelajari sistem operasi ini, kita mampu ya merancang sendiri. Nah itu nanti ya, mudah-mudahan nanti ada lagi mata kuliahnya SGBC, di sana kita bisa menginstal, merancang, merakit sebuah komputer, dan kita bisa memilih sistem operasi yang cocok. Misalnya kapasitas atau memorinya kecil, kalau kita gunakan Windows akan menghabiskan sebagian besar space yang ada ya, atau memori yang ada. Jadi kita gunakan Linux misalnya yang lebih ringan gitu ya. Nah berikutnya ini sejarah sistem operasi ya, mulai dari generasi 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kalau 1 ini dia masih belum masih menggunakan tabung. Kalau generasi 2 ini dia sudah berupa transistor ya. SO di sini masih belum ada 1 dan 2. Tapi di generasi 3 itu sudah mulai ada, sampai dengan sekarang kita lihat perkembangannya sangat cepat sekali ya. Bahkan sudah sangat maju sekali. Kita tidak perlu menunggu lama buffering ya. Ketika menghidupkan sebuah komputer, kita tidak perlu lagi menunggu lama ketika akan mematikan sebuah komputer. Nah, jadi fungsi dari sistem operasi ini adalah untuk mengatur dan mengawasi penggunaan hardware. Kemudian membuat kondisi komputer agar dapat berjalan dengan benar. Nah, ini sebenarnya berat juga ya, besar sekali ya fungsi dari sebuah sistem operasi ini. Kemudian sebagai program pengendali ya, yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan error. Nah, jadi di balik layar dia aktornya. Nah, jadi sesuai dengan fungsinya tadi, ya memang sejalan dengan sasaran atau tujuan dari sistem operasi ini adalah kenyamanan, efisiensi, dan berevolusi. Kenyamanan ya tidak hanya bagi kita sebagai pengguna, tetapi juga bagi program aplikasi yang lain. Misalnya perangkat lunak atau software aplikasi yang lain yang bisa mendukung ya kerja kita atau ketika menginstalkan di sebuah hardware. Kemudian efisiensi ya, lebih efisiensi dari segi waktu dan tenaga. Kemudian sistem operasi ini ya juga mesti bisa berevolusi. Nah, seperti misalnya Windows ya, kita kenal dari Windows 0 dulu ya, kemudian sampai Windows 2000 ya, 7, Windows 8, 7 ya. Nah, sampai dengan sekarang Windows 10 misalnya seperti itu. Dia mampu berevolusi sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi vendor ya maupun para developer terus mengembangkan. Nah, sehingga kalau sebuah sistem operasi mampu berevolusi, bisa di-upgrade terus ya. Nah, berikutnya juga ada beberapa sistem calls ya atau layanan-layanan yang terdapat di dalam sistem operasi. Pertama bisa pembuat program, kemudian bisa melakukan eksekusi program, pengaksesan I/O ya, kemudian pengaksesan terkendali terhadap file, pengaksesan sistem, deteksi dan pemberi tanggapan. Nah, kalau deteksi dan pemberian tanggapan ini, misalnya kita pernah ya di sebuah ketika kita menjalankan sebuah program, ada informasi misalnya ya, katanya di situ misalnya memori low gitu ya, atau di Android kita misalnya ya. Operasi ini kan tidak hanya di PC atau komputer, tetapi juga di handphone ya, atau smartphone ya berupa Android misalnya seperti itu. Nah, kalau memori kita mau full kan sering ya ada informasi kosongkan ruang gitu ya, kosongkan ruang. Nah, kemudian ada untuk akunting ya, untuk perhitungan. Nah, jadi ada 7 layanan yang terdapat dalam sistem operasi. Ini penjelasan masing-masing nanti sudah bisa dibaca di materi yang kita bagikan. Nah, kemudian berikutnya kita lihat bagian yang kedua adalah struktur dari sebuah sistem operasi. Nah, struktur dari sistem operasi ini ada 8. Ya, ada manajemen proses, manajemen memori utama, kemudian manajemen secondary storage, manajemen I/O, manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, dan common interpreter system. Nah, jadi 8 inilah struktur atau komponen dasar dari sebuah sistem operasi.
Nah, jadi di dalam kajian kita mengenai materi berikutnya itu adalah tidak lepas dari struktur dari sebuah sistem operasi. Di mana kalau untuk mengenai manajemen proses ya, manajemen proses ini membahas ya atau kelanjutannya adalah proses dan treat, kemudian penjadwalan CPU, algoritma penjadwalan CPU dan sinkronisasi dan deadlock. Itu adalah induknya ya, induk besarnya itu adalah manajemen proses. Karena di situ ya untuk memproses kita menggunakan atau tugas utama dari sebuah CPU. Nah, jadi pertemuan atau materi 3, 4, 5, 6 itu berkaitan dengan salah satu komponen yaitu manajemen proses. Kemudian yang kedua untuk manajemen memori utama. Nah, itu bisa kita lihat di sini ya, di pertemuan 9, 10, dan 12. Nah, ini kebalik Ibu kemarin tuh untuk membuat ininya ya, manajemen memori, virtual memori, dan free space management itu adalah bagian dari materi atau struktur mengenai manajemen memori utama dan manajemen secondary storage. Ini berkaitan ya, dua ini untuk memori utamanya, ini untuk memori sekunder yang kedua. Kemudian ini mengenai manajemen sistem operasi I/O device. Nah, ini adalah di pertemuan 13 I/O device. Nah, itu adalah turunannya I/O device. Kemudian sistem file ya, sistem file di pertemuan 11 itu berkaitan dengan yang manajemen berkas. Nah, sistem proteksi jaringan dan common ini, nah ini mengikuti. Jadi 5 komponen di atas ini kita bahas lebih dalam di pertemuan kita, di materi kita yang berikutnya. Nah, oke, kita langsung aja ya barangkali ke materi kita yang mengenai manajemen proses yang pertama ya. Nah, jadi sebuah sistem operasi di dalam manajemen proses ini dia akan membuat dan menghapus proses, menunda, melanjutkan, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Nah, jadi tadi ya sinkronisasi dan deadlock kita bahas satu materi ya. Kemudian menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Nah, jadi ini tanggung jawab dari sebuah sistem operasi berkaitan dengan manajemen proses. Oke, kita bisa lanjut ke manajemen prosesnya. Oke, jadi induknya atau apa namanya ya, akarnya di sini adalah bahasan kita dari penjabaran dari komponen dari sebuah sistem operasi. Nah, ini proses dan treat ya. Oke, jadi proses ini merupakan, kita lihat dulu konsep dasar proses, treat, dan kemudian baru kita lihat penjadwalan CPU. Nah, di manajemen proses ya, kalau proses ini merupakan program dalam eksekusi. Nah, suatu proses adalah lebih dari kode program, bukan sekedar kode program, di mana kadangkala dikenal ya sebagai bagian dari tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi. Jadi aktivitas yang sedang terjadi, nah itu yang sedang diproses. Nah, keadaan proses yaitu sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah state ya, keadaan statis, nah, atau asal. Nah, status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian ya, dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Jadi ada beberapa keadaan dari sebuah proses. Yang pertama ada new ini sedang proses sedang dikerjakan atau dibuat ya. Kemudian ada running ini instruksi dari brainware ataupun dari dari software yang lain ya, itu sedang dikerjakan. Kemudian yang ketiga ada waiting. Nah, waiting ini dia menunggu ya, proses sedang menunggu sejumlah kejadian yang sedang terjadi. Kemudian ready artinya proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Dan yang terakhir adalah terminated. Terminated ini sama dengan selesai. Nah, oke. Nah, berikutnya kita lihat ada treat. Treat ini juga bagian dari proses, tetapi lebih ringan. Nah, jadi keuntungan kita menggunakan treat ini adalah dia lebih tanggap, kemudian bisa membagi sumber daya, dan harganya juga lebih ekonomis. Nah, ada fasilitas dari treat ini ya, ada suspend, ini menunda dulu kalau kerjaan atau proses sedang banyak ya, ditunda dulu agar lebih stabil gitu ya.
Kalau sekaligus proses dikerjakan tentu akan berat bagi CPU. Nah, jadi di suspend dulu, ditunda sementara, kemudian di sleep, di mana berfungsi untuk menempatkan thread dalam keadaan sedang tidur, ya. Jadi dia diam dulu. Nah, untuk beberapa waktu saja. Kemudian ada resume. Resume ini adalah hasil eksekusi dari thread yang sedang ditunda, dan yang terakhir adalah stop. Stop ini adalah menghentikan eksekusi dari sebuah thread. Nah, berikutnya kita lihat keadaan dari sebuah thread, ya. Ada new, ada runnable, ada block, ada dead. Nah, ini lebih kurang sama dengan keadaan dari proses. Barangkali ada yang berbeda, ya. Kalau new sama, ya. Sebuah thread pada keadaan ini ada ketika objek dari thread tersebut dibuat. Nah, kalau ini new membuat baru, ya. Runnable itu memanggil start method untuk mengalokasikan memori bagi thread baru. Kemudian ada block. Block ini adalah sebuah thread akan diblok jika menampilkan sebuah kalimat ngeblokkan, ya, seperti sleep atau suspend. Kemudian ada did. Did ini adalah sebuah thread dipindahkan keadaan did, ya, ketika run method berhenti atau keadaan stop method dipanggil. Nah, jadi secara umum ini adalah bagian dari sebuah manajemen proses. Nah, ketika proses itu dilaksanakan oleh CPU. Nah, ini adalah materi kita mengenai proses dan thread. Nah, ini juga langsung berkaitan dengan penjadwalan CPU, ya, di mana untuk proses yang akan dieksekusi ini kita butuh penjadwalan. Karena tidak hanya satu proses saja yang akan dikerjakan biasanya, ya. Misalnya kita mau mengetik di Microsoft Word. Kita mendengar atau menyimak video yang ada pada YouTube misalnya. Kita kan butuh membuka dua aplikasi sekaligus, ya. Nah, tentu itu akan ada yang didulukan dan ada yang baru kemudian dibuka. Atau kita mau juga sekalian membuka PowerPoint karena materinya ada di PowerPoint. Jadi kita buka 3 misalnya. Oh, ternyata juga agak boring, ya. Kita mau sambil mendengarkan musik juga. Nah, jadi ada beberapa proses yang kita minta untuk dilaksanakan atau dieksekusi oleh sebuah komputer. Nah, jadi kita butuh di sini penjadwalan CPU. Nah, untuk materi penjadwalan CPU ini nanti akan berkaitan dengan beberapa algoritma yang di dalamnya ada perhitungan-perhitungan yang kemarin sudah kita kerjakan juga. Nah, untuk konsep dasarnya, ya, penjadwalan CPU ini berguna untuk mengetahui, ya, kapan CPU ini menjadi idle, ya, atau sistem operasi harus memilih salah satu proses yang untuk masuk ke dalam antrian, ya, atau ready untuk dieksekusi. Jadi sebanyak itu proses yang request, ya, yang masuk. Nah, jadi CPU harus memilih. Nah, untuk pemilihannya itu ada beberapa hal yang diperhatikan, ya. Ada beberapa kriteria. Yang pertama ada CPU utilization, yaitu pemanfaatannya, ya. Nah, ini ada ya di perhitungan nanti juga kita temukan. Ada CPU utilization, ada throughput. Ini adalah banyaknya proses yang dapat diselesaikan per unit waktu. Nah, jadi kalau yang sudah membahas atau mengerjakan menyelesaikan tugas algoritma penjadwalan, dia akan tahu, ya, nanti ketemu hasilnya, ya, dengan menggunakan ini waktunya lebih cepat. Kemudian ada turnaround time, ya, ini adalah interval dari waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. Kemudian ada waiting time. Nah, waktu ini adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk proses menunggu di antrian. Dan yang terakhir adalah respon time, ya. Respon time ini waktu dari pengiriman permintaan sampai respon yang pertama diberikan. Oke, nah berikutnya kita lihat algoritma penjadwalan CPU. Nah, di algoritma penjadwalan CPU ini ada 3, ya, yang kita bahas. Nah, penjadwalan CPU ini dia berfungsi, ya, untuk menjadwalkan, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, ini kita lihat nih ada 3
tipe penjadwal, ada jangka panjang ya, jangka menengah, dan ada jangka pendek. Nah, ada 3 tipe ya penjadwalan. Nah, untuk penjadwalan CPU ya kita harus kenal dulu dengan CPU scheduler. Nah, CPU scheduler ini adalah proses yang ada di memori utama untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Nah, ini ada 4 keadaan, yaitu apabila proses berpindah dari keadaan running ke waiting. Kemudian ada dari keadaan running ke ready, waiting ke ready, dan proses berhenti. Nah, jadi di sini ya ada 2 jenis, ada primitif dan ada non primitif. Nah, itu sudah kita bahas juga ya bagaimana prosesnya pada bagian algoritma SJF ya. Nah, ini kalau non primitif ini tidak bisa interrupt, artinya tidak bisa ditunda, dihentikan. Ya, dia harus selesaikan dulu sampai selesai, baru nanti baru proses berikutnya kita laksanakan atau eksekusi. Tetapi kalau primitive scheduling ya, ini ya kita bisa tunda. Kita lihat ada proses yang datang dengan waktu yang lebih pendek ya. Nah, ini yang proses yang sedang berjalan bisa kita tunda sementara dan bisa kita lanjutkan. Nah, jadi untuk 1 dan 4 ya, dari running ke waiting dan berhenti itu sifatnya adalah non primitif, tidak bisa interrupt ya. Tapi untuk running ke ready, waiting ke ready ini bisa kita sebut dengan primitive scheduling. Bisa kita tunda sementara, kita eksekusi dulu yang waktunya pendek. Nah, kemudian ada istilah dispatcher ya. Dispatcher ini adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU ya terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short time scheduling. Nah, fungsinya adalah sebagai switching konteks yang mengganti konteks, bisa juga untuk switching ke user mode ya, mengganti ke user mode, kemudian melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. Dan berikutnya adalah ya kita lihat nih kriteria dari penjadwalan CPU. Nah, ini bahasannya sama seperti tadi. Nah, kita harus memperhatikan 7 ini ya. Yang pertama ada CPU utilization. Ya, kita melihat apakah CPU ini menjaga CPU sesibuk mungkin. Jadi ranknya adalah 0 sampai dengan 100. Ketika proses ini selesai, nah jangan buat CPU ini berhenti atau diam ya, sementara proses yang lain menunggu. Nah, jadi di sini kita buat proses atau CPU ini sibuk, dia bisa bekerja terus. Berikutnya adalah output ya, ini adalah salah satu ukuran kerja, itu banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Kemudian ada waiting time, yaitu waktu yang dibutuhkan ketika sebuah proses itu menunggu ya CPU memproses. Kemudian respon time ya adalah waktu ya sebuah proses itu akan direspon, akan diproses. Jadi belum tentu ketika dia datang di misalnya di detik ke 10 ya, dia akan langsung diproses di detik 10 itu. Tapi dia kadangkala harus menunggu sampai dengan proses sebelumnya selesai. Kemudian ada fairness ya, di fairness ini kita mau adil ya, harus adil. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi dari penggunaan waktu dan penggunaan kapasitas yang ada. Nah, ini tujuannya, dan ini algoritma yang terdapat di dalam penjadwalan CPU ya. Ada yang sistem interaktif dan ada sistem batch. Nah, kalau untuk sistem batch ada SCF dan ada FCFS. Kemudian untuk sistem interaktif kita bahas mengenai round robin. Nah, sampai di sini ya, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Kita akan masuk ke Zoom berikutnya untuk sesi kedua. Nah, untuk yang ini kita silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk link berikutnya ada di WA group ya. Oke, silakan.